Bapa yang penuh kasih, Bapa yang berkat-Mu melimpah atas kami, walaupun Tuhan melalui daring kembali kami berjumpa dengan anak-anak mereka di rumah hamba-Mu di sini, tapi dipersatukan melalui YouTube ini ya Bapa, biarlah kasih-Mu terus mengalir. Dalam pembelajaran ini Tuhan, agar melalui YouTube ini anak-anak-Mu dapat mengulang kembali pembelajaran, di mana anak-anak Kabar Baik kelas 8 akan mendalami pembelajaran makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus memberikan teladan supaya anak-anak Tuhan menunjukkan ciri penting dalam hidupnya yang selalu bersyukur. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendalami bagaimana dan mengapa pentingnya hidup bersyukur itu sesuai dengan teladan Yesus. Berkati kami Bapa, bersabdalah kepada kami. Amin. Anak-anak Kabar Baik yang dikasihi Tuhan, materi kita adalah makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Nah, anak ibu di sini, ibu mau sampaikan bahwa bersyukur ataupun sikap bersyukur menjadi salah satu ciri penting dari anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa dan apa manfaatnya? Apa yang bisa kamu rasakan bila kamu itu membiasakan untuk hidup bersyukur? Ini yang perlu menjadi pemikiran kita. Kemudian lagi, mengapa perlu bersyukur kepada Tuhan? Tentu karena ada manfaatnya. Jadi penting sekali ibu rasa bahwa kamu itu harus mengerti dulu konsep bersyukur itu adalah sebagai sikap berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Ya, untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, yang tidak terhitung banyaknya, di mana kita lihat anak ibu adanya pohon-pohon berbagai tumbuhan yang mungkin kita tidak tanam tetapi sudah ada ditanam oleh teman lain, kita merasakan kesegaran dan keindahan. Kemudian ada lagi kesempatan bernapas telah terjadi sekian kalinya kita itu per menit bernapas, per detik juga yang terjadi begitu otomatis sehingga kita merasa tidak perlu lagi bersyukur. Kita baru menyadari pemeliharaan dan karunia Allah ketika kita melihat ada orang-orang yang sakit yang terpaksa harus bergantung pada tabung oksigennya. Jadi anak ibu bersyukur atas kehidupan kita sendiri. Dari kelahiran, dari hirupan napas, pertumbuhan fisik. Begitu juga kesempatan belajar, beriman, dan bergaul. Hirupan napas, pertumbuhan fisik, kesempatan belajar kamu, beriman dan bergaul, hidup sehat, itu semuanya adalah harus kita syukuri atas kehidupan kita sendiri. Begitu juga anak-anak Kabar Baik, bahwa kita pun bersyukur atas semua ciptaan Tuhan, atas perbuatan ajaib yang ada di sekitar kita. Kita dapat alami semua itu karena anugerahnya. Dalam Mazmur 139 nanti malam kita renungan malam buka ini nak ya. Mazmur 139. Seorang penderita penyakit yang sangat berat pernah berucap, apa katanya? Saya bersyukur kalau 5 menit saja saya bisa bernapas dengan lega. Dapatkah kita bayangkan betapa sulitnya bagi dia yang sakit itu untuk bernapas? Sesuatu yang kita lakukan tidak perlu dipikirkan lagi, tapi bisa kita hirup udara ini. Anak Kabar Baik yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru, bersyukur itu adalah Eukaristia. Eukaristia itu adalah ucapan syukur atas anugerah, atas karunia yang kita terima dari Tuhan. Jadi ucapan syukur itu merupakan ungkapan terima kasih karena menerima anugerah besar dari Tuhan. Karunia yang terbesar kita terima dari Tuhan. Sebagai orang Kristen adalah menerima Kristus dalam hidup kita. Dan kita diterima sebagai milik Kristus. Kita sudah ditebus, sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Hal inilah yang merupakan alasan yang mendasari rasa syukur kita. Jadi anak Kabar Baik, bukan itu saja ya. Bukan hanya kita ini sudah diampuni dosa kita.
Tuhan sudah mendamaikan dirinya dengan manusia dengan cara merendahkannya dan mengambil rupa manusia untuk menjadi tebusan atas dosa manusia. Itu Kolose 2 ayat 7 dan Filipi 2 ayat 8. Jadi hidup kita menurut iman Kristen, hidup kita ini adalah anugerah yang harus disyukuri. Itulah hidup beriman. Jadi harus disyukuri, nak. Hidup itu adalah sesuatu yang diterima oleh manusia secara cuma-cuma dari Allah. Bukan karena kemampuannya atau jasanya. Betapa tidak. Bagaimana mungkin manusia itu dapat memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus? Bukankah ia makhluk berdosa? Ia tidak taat pada perintah dan ketetapan-ketetapannya. Bahkan ia telah memberontak kepada Allah, manusia itu. Yang pantas manusia terima dari Allah adalah hukuman kematian yang kekal, sebab upah dosa adalah maut. Namun semua itu telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dia mendamaikan dirinya dengan manusia dan kita mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan itu. Jadi bukan hanya alasan kita untuk bersyukur karena itu saja, tapi karena kehidupan kita sendiri. Dan semuanya yang ada di sekitar kita itu, semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, pada saat ini banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari bersyukur ini. Anak ibu di sini, apakah yang kita peroleh dari hidup bersyukur ini? Maka ibu sampaikan di sini kepada kamu secara singkatnya dulu, lalu nanti kita gali lagi apa yang kita peroleh kalau kita itu bersyukur kepada Tuhan. Banyak manfaatnya, yaitu hidup yang penuh rasa syukur akan mendatangkan sukacita, karena hal ini menyehatkan kita secara lahiriah dan batiniah. Bila kita sudah berada di dalam Kristus, selalu saja ada alasan untuk mengucap syukur. Baik dalam suka maupun duka, baik sehat atau sakit, kaya atau miskin. 1 Tesalonika 5 ayat 18, ibu bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi kita gali hari ini dalam pembelajaran ini, apa yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka anak-anak kabar baik hari ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, maka hari ini firman Tuhan mengajari kita di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Maka di sini ayat ini mengajarkan bahwa hati yang bergembira itu adalah modal untuk kesembuhan dari penyakit. Sedangkan semangat yang patah itu kerugian, malah menghancurkan, itu kerugian. Sekali lagi ulang. Jadi kebenaran ayat ini dapat dilihat pada pasien-pasien yang menderita penyakit yang tidak tersembuhkan lagi. Walaupun demikian, anak ibu, ada perbedaan nyata antara mereka yang sakit namun tetap bersemangat menghadapi apapun yang ada di depannya, termasuk diagnosa dokter yang sangat tidak baik, dengan mereka yang sudah patah semangat dan berputus asa ketika dokter menyatakan bahwa penyakitnya berat, bahkan mungkin tidak dapat disembuhkan sama sekali. Tetapi berdasarkan firman Tuhan kita Amsal ini tadi, ini nasihat dalam menghadapi kehidupan ini. Anak ibu di sini, kita itu ingat, ini modal penting yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah anak ibu di sini kita lihat bahwa secara naif pula bahwa kalau orang sakit doa saja, nggak perlu diobati. Ini bukan hidup beriman, tapi berdoa dan bekerja. Ora et labora. Jadi tidak cukup dengan hati yang gembira saja. Orang yang sakit tetap perlu berobat. Karena dokter juga diberikan karunia oleh Tuhan untuk apa? Memeriksa kondisi kesehatan seseorang agar dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Anak ibu dikasihi Tuhan, kita lanjutkan lagi Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Rasul Paulus menuliskan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus. Jadi ada 4 pesan Yesus di sini, anak ibu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kebaikan hati yang sebaiknya diketahui semua orang. Tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Menyatakan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada kaitan keempat pesan ini, bahwa perasaan sukacita tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa hidup kita dipelihara oleh Allah. Ingat, hidup kita dipelihara oleh Allah. Karena itu perasaan bersyukur yang kita miliki akan mengalir keluar sehingga terlihat oleh orang-orang lain di sekitar kita. Dengan kata lain, hidup kita menjadi buku yang terbuka sehingga orang lain melihat kehadiran Allah dalam diri kita. Orang yang bersyukur akan terlihat berbeda dengan orang yang tidak bersyukur. Orang yang bersyukur akan melihat setiap hal yang terjadi dalam hidupnya itu sebagai suatu kesempatan untuk mensyukuri kehadiran Allah dan kuasa serta kasih-Nya kepada dirinya. Jadi rasa syukur seperti ini tentu menular kepada orang lain juga, lalu mengajak orang lain juga untuk sama-sama bersyukur. Yaitu orang itu adalah optimis, berpandangan positif, dan selalu bahagia. Anak-anak kabar baik, tentunya kalau kita mau pilih, maukah kamu berdampingan dengan orang-orang yang selalu bersyukur? Ya, karena banyak keuntungan yang kita peroleh. Kita juga akan ibu di sini? Kita tidak akan mengeluh, tapi kita semangat, tidak bersungut-sungut, tetapi kita akan memilih berdampingan dengan orang yang bersyukur karena dia